lupa subscribe gadis cantik keturunan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Gadis Cantik Keturunan BG Jamal. Hari ini kita akan bikin video tentang dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab, ya. Karena apa ya? Kenapa saya mau mengungkapkan semua ini, atau memang apa yang mau kasih tahu sama teman-teman semua, ya. Semoga kita untuk kedepannya lebih pintar lagi. Kalau misalkan kita lagi sakit, mau kemana kita, berobat kemana, ya. Biar tidak tertipu lagi, ya, sama-sama memang orang yang tidak bertanggung jawab, memang sama-sama dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab. Ini sebenarnya apa ya, kalau di Indonesia, ya, banyak juga yang masih percaya sama dukun, ya, sama memang dukun sakti, ya. Sebenarnya memang dukun itu memang ada, ya, ada dukun ada, memang kalau di dunia ini sebenarnya dukun itu ada, ya. Tapi kalau bagi masyarakat, banyak yang tidak percaya sama dukun begitu. Ada juga yang percaya, ada juga yang tidak begitu, ya. Tapi kalau bagi saya tidak percaya, saya memang sama dukun tidak percaya, sama dari dulu begitu, saya nggak percaya sama dukun begitu. Makanya Marcel Radihifal, ya, mau mengungkapkan semua dan mau membongkar rahasia-rahasia dukun yang memang dia akhir-akhirnya nipu begitu, ya. Kenapa dia mau mengungkapkan semua rahasia-rahasia dukun begitu, ya. Karena memang dia kepengen masyarakat Indonesia harus bisa milih mana yang benar atau memang mana yang tidak gitu. Memang apa ya, mana yang benar atau yang tidak benar begitu. Karena ada juga masyarakat kita yang lagi sakit, pas dia mau ke dukun, ya, yang ada habis uang dia, sedangkan sembuh belum, sedangkan sembuh enggak begitu, ya. Cuman dia ngabisin uang aja begitu, ya. Kalau kita pergi ke dukun begitu, ada juga yang sembuh. Sebenarnya sembuh itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari Tuhan yang Maha Esa, ya. Siapakah itu? Berarti Allah Subhanahu Wa Taala begitu, ya. Kita sebagai manusia cuman bisa usaha begitu, bisa usaha, ya, bisa usaha yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, teman-teman. Pokoknya teman-teman, kalian kalau lagi sakit, ya, nggak usah ke dukun, ya. Mendingan kalian datang aja ke ustadz gitu, biar dia biar dia usaha begitu, semoga penyakitnya sembuh gitu, ya. Memang dia kalau ustadz, dia memang berusaha yang mau menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya, teman-teman. Mungkin sudah berakhir, ya, kalau tentang dukun mungkin sudah berakhir. Banyak juga dukun-dukun yang marah sama Marcel, ya. Banyak juga yang masih marah sama Marcel, karena memang mereka itu cari duit di sana gitu, di perobatan di dukunnya begitu, atau memang dari kerabat, ya. Kerabat itu memang pokoknya dia cari duit, pokoknya dia cari duit di sana begitu, ya. Makanya dia marah sama Marcel, ya, karena memang Marcel itu sudah membongkar rahasia-rahasia dukun semuanya, ya. Sebenarnya Marcel itu tidak tega juga, ya. Tidak tega dia melihat masyarakat kena tipu selalu begitu. Pokoknya masyarakat Indonesia harus bisa memilih mana yang benar atau yang memang mana begitu, ya. Sebenarnya demikian. Makanya Marcel rela membuang malu atau memang membuang rasa takut begitu, ya, demi masyarakat begitu. Dia baik orangnya, Marcel itu baik orangnya dia, ya, baik orangnya dia. Itu kalau mereka yang membela dukun, ya, pasti mereka itu yang membela dukun pasti dia marah sama Marcelnya, ya. Marah sama pesulap merah. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir, ya, memang benar juga. Ada yang dukung Marcel begitu, ya. Ada juga yang dukung Marcel, makanya
dia nggak marah sama Marcelnya, malahan senang dia karena memang mungkin dia sudah punya terulang tertipu lagi begitu di orang lain begitu ya. Makanya dia senang begitu. Kalau orang yang sudah kena tipu itu malahan senang kalau Marcel tuh bikin video yang bikin video membongkar rahasia dukun tuh. Kalau misalkan belum kena tipu gitu ya, belum kena tipu, mungkin dia nggak sadar gitu, masih membilang Marcel itu membuat kesalahan. Tapi kalau bagi saya Marcel itu in the best ya, nomor 1 dia. Kalau bagi saya itu ya, aku senang karena kehadiran dia itu membela kebenaran juga dia kepengen ya, sebenarnya kepengen dia ya, dukun itu harus membuktikan kesaktiannya begitu. Apakah lebih dari Marcel ilmu yang dukun dapatkan, atau memang di bawah Marcel? Kalau misalkan Marcel itu lebih ilmu dukun ketimbang dia, berarti dia katanya mau tutup channel ya, mau tutup channel katanya ya. Itu benar-benar aja kok jawaban dari Marcel ya. Memang mau tutup channel katanya, mau belajar sama Samsudin begitu, atau memang sama dukun-dukun lain ya. Sebenarnya begitu. Makanya dia berani bilang, berarti nggak ada berarti itu semua itu semua penipu ya. Karena Samsudin itu nggak bisa membuktikan yang bahwa ilmunya lebih dari Marcel lagi, nggak bisa membuktikan ilmu yang Samsudin dapatkan begitu, nggak lebih dari Marcel, malahan lebih Marcel lagi begitu ketimbang Samsudin gitu ya. Makanya Marcel itu bilang demikian gitu, dia bilang demikian gitu. Makanya banyak juga yang dukung Marcel juga, banyak juga yang dukung Samsudin ada juga yang dukung Samsudin juga gitu. Kalau nggak salah begitu ya. Pokoknya kalau orang yang bela Samsudin sama Marcel, kayaknya banyak yang membela Marcel deh. Karena di Indonesia sudah banyak orang yang tertipu gitu terhadap dukun, dia berobat akhirnya nipu dia ya, uangnya habis, berobatnya nggak sembuh gitu ya. Itu kalau bagi saya gitu ya. Sebenarnya Marcel itu ganti nama channelnya. Sebenarnya dia bukan takut ya, malahan dia senang ya, dan memang ikhlas dia membantu masyarakat dan membongkar rahasia dukun begitu ya. Pokoknya bagi masyarakat semua ya, kalian harus hati-hati juga sama penipu, bukan sama dukun saja ya, sama penipu juga ya. Itu lain jalan satu arah gitu, sama dukun sama penipu sama juga itu ya. Itu kebanyakan juga sih ya, kebanyakan juga itu yang masih menunggu video Marcel, cuman Marcelnya nggak mau ya membahas tentang dukun lagi, atau memang udah ada perjanjian begitu ya. Karena memang Marcel itu sebenarnya bukan takut Marcel itu ya, cuman dia menghargai orang saja. Bagi saya itu kayaknya benar deh ya, menghargai Samsudin atau memang dukun-dukun yang lain begitu, karena memang mereka cari duit di sana begitu ya. Sebenarnya itu kalau kerja kita cuma nipu ya, sebenarnya harus dihapuskan di dunia begitu. Itu kalau bagi saya ya, harus dihapuskan di dunia begitu. Memang tidak boleh begitu. Kalau polisi tahu itu ditangkap mereka itu kalau misalkan mereka beneran nipu gitu ya. Itu kalau ini bukan fitnah ya, aku lihat dari videonya gitu. Aku lihat dari videonya dari pertama sampai akhir gitu ya. Ada juga yang bilang Samsudinnya nggak dia minta duit waktu dia berobat ya. Tapi ada juga yang bilang dia harus matok uangnya gitu. Memang harus dia yang kasih harga berobat gitu. Katanya nggak dikasih harga berobat, seikhlas hati aja. Tapi kalau menurut kita yang nilai, dan aku yang sudah membuktikan melihat video ya, sebenarnya kayaknya dia yang kasih harga begitu ya. Karena memang udah banyak sekali yang buat video yang seperti saya ini ya, yang kena tipu, dia
modifikasi begitu apa ya, membahas tentang dia kena tipu sama dukun begitu. Biarpun bukan Samsudin, bukan dukunnya Samsudin begitu. Ya, pokoknya banyak juga yang penipu udah habis uang ya. Malahan dia apa ya, habis uang percuma nggak sembuh gitu ya. Akhirnya dia nipu gitu ya. Kan sudah bilang saya dari video saya sebelumnya ya, kita kalau misalkan kita mau jadi dukun, cuman modal kita hanya bisa jadi sumlap, trik sumlap ya, sama kita kebal gitu ya. Biarpun kita nggak jadi nggak kebal ya, pokoknya kita harus bisa trik sumlap ya, biar itu orang-orang pada percaya sama kita yang bahwa kita dukun sakti, padahal enggak gitu ya. Marcel sudah mengungkapkan semuanya ya. Sebenarnya Marcel itu bukan dukun, tapi dia kok bisa ya jadi sumlap gitu ya. Ya, kenapa nggak Marcel aja jadi dukun gitu ya? Ya, Marcel aja yang jadi sumlap ya. Apa saja yang mau dia lakukan gitu bisa ya. Ya, cuman dia nggak mau nipu orang begitu ya. Nggak mau nipu orang, nggak kayak Samsudin ya. Mungkin video ini ya bermanfaat untuk kalian semua, atau untuk yang pertama untuk saya sendiri ya, karena untuk ke depan apa ya, supaya kita menghindari dari penipuan atau dukun-dukun penipuan yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini yang saya ucapkan. Yang sudah subscribe channel saya, terima kasih banyak ya. Saya hanya bisa membalas budi kalian, mendoakan semoga kalian dipanjangkan umur, disehatkan badan, disehatkan pikiran ya, dan dimudahkan rezekinya. Yang sudah mendapatkan jodoh, jangan lupa ya berdoa selalu, dan jangan apa ya, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah begitu ya. Yang belum mendapatkan jodoh segeralah mendapatkan jodoh, yang masih punya hutang ya, segeralah selesai dengan hutang kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video puslap selanjutnya teman-teman. Bye bye.